Terus ini debunya langsung dipakai ke rambut. berarti cara pakainya tuh berarti di tepok dulu. LeBron James. Kita kasih solusi. Ah ini nih OG-nya para pomade di Indonesia dan barber nih. Akhirnya gue datengin juga nih. Kayaknya belum afdol kayaknya pengusaha-pengusaha belajar sama orang ini ya. Total berarti berapa Smith ya? Ini selalu ada ya kan, kemarin ada di Watson, Guardian ada juga ya. Terus apa lagi? Ion, Range Market, terus Gile. Food Hall. Total 11 tahun. Terus lo bisa masuk di berbagai macam tempat-tempat retail begituan. Terus total Sabang sampai Merauke lebih dari 700 cabang. Kurang lebih 700 titik lah toko. Gile. Ini lu udah UMKM atau menengah apa makro ya? Bisa sampai 11 tahun berdiri. Di media juga banyak liputan loh mengenal Smith Men's Supply. Best Hair Grooming di Tokopedia Beauty Awards. Jadi eksklusif di Tokopedia. Enggak. Di platform lain juga ada. Cuman kemarin Tokopedia bikin Sorry deketan gitu loh. Cuman Tokopedia kemarin bikin Tokopedia Beauty Awards yang untuk menyelenggarakan lomba-lomba best hair groomings. Kita yang menang. Wih deh, gila ya. Emir, Rehan, ini laki-laki tampan, idaman wanita gue datengin ke sini karena permintaannya juga lumayan banyak bro. Karena Smith ini kita nggak asing ya dari logonya dari apa sih. Gue sendiri pengen belajar. Gue pengen menggali jatuh bangunnya karena pernah lu over product juga, ya, berdarah-darah, nggak laku bikin produk udah banyak tapi ternyata nggak laku, tapi kok bisa bertahan yang sekarang revenue-nya sampai lu bisa beli rumah di samping Sandiaga Uno kan. Bener-bener. yang itu jangan ada yang itu. Enggak. Rumah lu di mana gue tanya? Gue kemarin di Masjid At-Taqwa kumpul sama Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta binaannya Pak Sandiaga Uno. Di situ tuh di gedung Serbagunanya. Rumah lu deket situ? Nah, rumah gua di sampingnya rumahnya Sandi ya, sampingnya persis. Fix orang kaya. Gara-gara Smith, gara-gara Smith. Amin aja. Gila. Gimana tuh belajar? Dibully gua di sini. Coba lihat deh. Ya, sampingnya juga beritanya coba lihat Dim. Gila, men. Itu kawasan-kawasan. Dan lu juga sepupuan deh berarti sama Putra Salim ya, teman gue tuh. Sepupuan. Teman SMA ya? Cucunya Menteri Emil Salim loh. Ngeri emang. Usai raih penghargaan di Tokped, Smith luncurkan hair powder Moondas. Debu bulan bahkan. Hah? Jadi buat ini jualan yang ini. yang itu coba. Lu obrolin dong. Banyak loh teman-teman kita yang buka usaha-usaha pomade, maklon. Iya. Ya triknya gimana sih sampai akhirnya lu. Nanti kita mulai dari jatuh bangunnya dulu ya. Betul. Prosesnya gimana, modalnya dan seterusnya gitu ya. Dan lu ada investor dong pasti dong. Untuk sampai kita baru pakai investor terakhir. Sebelumnya itu tuh kita benar-benar bootstrapping. Jadi kalau misalnya kebanyakan usaha itu baru beberapa tahun kan udah pakai investor gitu kan. Kita fundamentalis banget lah orangnya kan. Jadi emang bisnis itu dari profit kita puterin buat ngegedein itu bisnis. Ini keren, cash flow positif. Tapi gue percuma juga, kayaknya gue nggak percaya. Mungkin modal lu kan dibantu sama kakek lu, sama orang tua lu, Emi, Rehan gitu dan lain sebagainya. Kalau modal di awal 20 miliar mah ya udah nggak aman lah. Apa gimana nih? Gue pengen tahu sepak terjang. Bentar. Cobain dulu lah, cobain buka-buka. Ini bukannya langsung coblos aja? Enggak dicoblos. Dibuka, ditarik kayak ini. Nah, nanti lu kasih gue solusi dong justru. Harus dong. Buat rambut ya. Rambut gue tuh kadang berbotak-botak ria, French crop ria dan seterusnya tuh apa ya? Ikal-ikal gitu. Gue pikir pomade kan cuma 2 kan? Water base sama oil base kan? Enggak cuma 2. Gue ketinggalan zaman nih. Ada banyak. Ada banyak banget. Ada banyak sekarang. Udah ada. Uis. Lihat nggak tuh butiran-butirannya tuh magical. Oh iya. Ya nggak? Lah, ini bukan bedak berarti ya? Bukan. Ini dijadiin buat highlight di awal ya. Ya maksudnya biar teman-teman seru aja. Tolong editor ya. Terus ini langsung dipakai ke rambut. Jadi langsung rapi. Rambut gue kan pendek. Nah coba ke gue. Bisa. Ini debunya tuh gimana? Dia tuh langsung dilempar, ditaburin ke rambut. Langsung banget. Cuman kalau coba aja nggak apa-apa. Iya. Itu buat volumizer. Berarti cara pakainya tuh berarti ditepok dulu. LeBron James. Gimana sih cara pakainya? Cara pakainya sih kayak gini nih. Gimana sih bro? Langsung tuang aja? Iya. Rambut gue segini masa bisa? Ya enggak. Kalau lu nggak terlalu berikan efek apa-apa. Karena ini kan sebenarnya walaupun buat hairstyling tapi bagus juga buat mengharumkan, menyegarkan. Oh iya, wangi-wanginya wangi orang-orang kaya tinggal di Menteng, Gunawarman, Mula Warman gitu. Geranium. Iya.
Gue pakai juga. Oh. Ini gue pakai itu juga sebelumnya. Terus Nata ya? Nata rambut. rambut bikin setup volume. Jadi biar hasilnya tuh nggak kelihatan minyakan, nggak kelihatan. Ini begini aja apa langsung ke rambut ya? Langsung Oh, rambut. bukan retakan nih. Langsung rambut aja. Gini. Nah, Iya. terus lo tata. Dingin Dingin nggak? harum. Sensasi Iya. surgawi dapat dong. Iya kan? Iya. Aha. Oh, sekarang pamer. Kalau gini gue demen. Kemarin tuh gue tuh oil sampai beli sampo kuda tuh nggak? Iya, zaman dulu ya. Seminggu nggak kelar-kelar. Si Iya. Gofar Hilman yang ngajarin gue dulu. Pakai begini der, oil. Iya. Apaan pai? Gue panggilannya Gopai gitu. Tahu. Gue seminggu nggak hilang. Gue akhirnya gue ke water. Gue ke water berminyak muka gue. Wudu. Kan gue dulu kan wudu banget. Wudu men banget kan waktu SMA kan gue kan. Jadi pakai hilang langsung. Sebenarnya ada kabar apa sih perpometan nanti lo bisa bocorin? Abis ini dia Bisa banget. gue tuh agak ngejegrek. Jadi gue kalau agak panjang dikit biasanya kalau digini Digerak. langsung rata tuh bisa ngikutin ke bawah. Oh. Iya, kayak gitu. Jadi setup rambutnya jadi lebih bagus. Boleh bro, ceritain dong gimana sih proses awalnya Smith ini kalau berbicara mengenai ini terus itu apa? Terus ini? Iya boleh ya. Ini gini lagi ini. Nah prosesnya gimana caranya kok bisa-bisanya seberapa? 11 tahun yang lalu lah. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu itu bisa ada cerita apa dan lo bisa kepikiran untuk bangun yang namanya Smith ini bro. Bisa gimana awalnya dari gue mana jelasin ya. terserah deh, lu ceritain. Oke, jadi awalnya sebetulnya 2012 ya. Gue itu bisnis barber, tempat cukur. Oke, terus Barber shop sebetulnya, namanya Barber Box. Awalnya kita bisnis itu enak ya dingin nih. enak ya. Iya. Pas Kayak gini aja deh gua. eh, Terus? awal tuh kita mulai itu bisnis tuh bener-bener start small banget. Oke. Ya kan, kita mulai satu tukang cukur pada saat itu. Ah. Ya kan, along the way setelah kayak setahun 2 tahun karena pada saat itu barber itu masih nggak common. Oke. Intinya kayak pada saat itu belum banyak lah barbershop modern. Dan udah yang kebanyakan itu orang kalau potong rambut tuh di salon kalau cowok ya. Kalau lo ingat zaman dulu kita tuh potong di Firman. Tahu ya Firman, kan? Mbak Desi. Mbak Desi, Cyber Hair tuh anak-anak gaul di sana lah kan. Oke. Kita potong di sana. Oke. Nah, kebanyakan itu sebetulnya kan notabene-nya tuh tempat salon tuh tempat cewek gitu loh, ya kan. Dan akhirnya kita coba buat lah. Gue coba buat sama partner gue Putra, namanya itu Barber Box. Awalnya dari sana. Oh tahu gue. Iya. Dulu gue barber box banget di Blok S. Cie. Gue lokasinya selain di Blok S sama di sini kan. Di mana dia? Iya kan. Gue Iya, tahu iya, gue itu iya. pelopor OG-nya barber itu. Iya, awal dari sana. Oke. Nah, dari sana sebetulnya barulah kayak kita tuh dapat insight-insight dari customer kan. Oke. Karena kita mulanya barber, kita bisa nanya ke customer masalahnya apa gitu loh. Masalah di rambut kalian apa gitu loh. Nah, dulu juga di barber kita jual yang namanya produk-produk sebenarnya, produk pomade, produk rambut. Jadi contoh misalnya ini nih, Smith ini belum ada. Belum ada. Ini nih belum ada nih. Belum ada. Oh oke. Jadi ini belum lahir. Oke, terus Masih di alam sana, belum Iya, lahir iya, ya. masih- Iya. Belum lahir. Belum ada nih. Belum Terus? ada. Nah, habis itu adalah pomade luar kalau misalnya lu tahu namanya Murace, tau nggak lu? Tahu. Namanya Murace. Tahu. Itu jadul banget tuh kan. Yang warna oranye? Kalau di Yang Indo minyakan. Tanco, pernah dengar nggak lo Tahu Tanco? warna hijau. Nah, jadi cuma ada 3 dulu yang main Murace, Tanco, sama satu lagi Gatsby lah. Gatsby, Iya kan? bener. Itu awalnya tuh kita jualan itu. Nah, cuman masalahnya produk-produk luar ini kita lihat banyak customer yang bilang kok nggak sesuai lah sama rambut mereka, kebutuhan mereka gitu loh. Maksudnya kebutuhan adalah ada yang terlalu oily banget, wanginya juga banyak yang kurang suka gitu loh. Jadi kayak awal datangnya Smith itu tuh dari sana. Jadi kita pengen punya produk lokal yang emang bisa nyesuaiin sama kebutuhan orang Indonesia Oke. dengan harga yang affordable juga. Karena dulu lu kalau misalnya beli, lu tau nggak? Gue pernah punya cerita ya. Waktu itu lagi di barber. Jadi pada saat itu tuh karena lagi hype-hype-nya banyak banget, anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh kalau misalnya datang ke barber tuh ngantri tuh sampai Iya. luar kan. Gue pun Lu begitu. ngerasain? Dulu di Blok S di atas kan, Ya. di barber box itu buset, Yeah. rame banget. Nah, awal-awal begitu. Nah, udah kayak gitu kalau datang tuh biasanya tuh mereka berebut produk. Karena produk tuh terbatas banget pada saat itu, ya Oke. kan. Berebut produk. Ini
harganya menurut gua mahal ya buat anak SMA karena harganya tuh bisa around kayak 150, produk itu 200 gitu ya pada saat itu. Bahkan bahkan di atas itu. Tuh anak SMA tuh kalau misalnya beli, dia tuh satu kaleng dibagi 2 sama dia. Jadi dia minta sama gua, bang punya ini nggak, punya apa namanya kantong plastiknya gitu. Gitu. Dibagi 2 men sama dia, dibagi 2 sama dia sehingga kayak ya udah setengah-setengah patungan gitu loh. Nah itu menurut gua tuh masalah juga gitu loh. Kalau misalnya karena mahal kan berarti kan nggak affordable. Waktu itu berapa ya waktu itu? Bisa 200-an. 200. Oh iya. 180 sampai 250. Iya. Bisa 200-an karena kan dari luar juga. Si Murais itu ya? Murais itu. Yang warna oranye bukan sih? Iya, benar. Kalengannya itu. Benar. Iya, tahu gua. Nah, udah mulai dari situlah kita lihat kan ada masalah di sana, akhirnya lahirlah Smith ini. 2013 ke 14 lah. Oh iya, zaman-zamannya gua pakai pomade tuh. Pakai pomade ya. Saat itu maksudnya sekarang kayaknya gue bakal jadi pakai pomade lagi. Bukan karena memang seperti itu. Gua lebih ke ngejilat sih ya. Jadi dikirimin gratis. Enggak. Tapi beneran deh. Maksudnya nanti lu bisa menyelesaikan masalah gue nih. Ya mudah-mudahan ya. Gue mau cerita dikit. Tapi sorry agak kepotong. Tapi memang nanti lu bisa lanjutin lagi deh. Masih relate sih sebetulnya. Yaitu gue tuh kadang gue demen potongannya kayak begini. Tapi gue pengennya tuh turun rambut gue. Karena rambut gue tuh ikal dan berdiri-berdiri. Jadi gue pengen turun. Jadi kadang cheatingnya dalam tanda kutip dengan dipakein topi lama itu turun. Tanpa harus pakai pomade. Gua pakai pomade juga tapi gua nggak tahu, belum menemukan satu solusi yang ya gua ternyata akhirnya jujur gua tahu powder tuh baru belakangan ini gitu. Gua tuh mengenang 2012 2013 tuh kayak ya Allah pomade oily banget nih. Kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya udah deh gue botakan aja deh, capek gue. Nah, gue nggak tahu kalau tapi waktu itu si Wildan Tarisi kan ada produk Smith juga tuh di tempatnya dia tuh. Iya, di Margo. Dia pakai tuh. Dia katanya bilang pakai Smith. Nah, mindset gue itu masih per oilan minyak-minyakan gitu. Enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Jadi pantesan Marta Tilaar akhirnya jadi mau kolaborasi sama lo nih. Ya kan sekarang lu ada sama Marta Tilaar kan? Iya. Ada join bareng lah. Oke, lanjut lagi deh. Cerita deh. Akhirnya lu menemukan satu masalah dibagi 2 anak SMA beli pomade. Jadi dari situlah awal cikal bakalnya Smith itu ada. Awal dari sana. Oh iya, ternyata ada masalah ini. Yuk kita coba untuk buat gitu loh. Ya kan. Awalnya ini produksi sendiri bro sebenarnya. Kita buat tempat produksian tuh di BSD rumah kecil kayak semacam kosan gitu ya. Kontrakan. Itu tuh kita punya pegawai dia yang ngaduk sendiri sebenarnya. Awalnya. Bukan maklon. Bukan. Ini nekat-nekatannya. Ini nekat awalnya sebetulnya karena kan bisa dibilang ilegal bisa gue bilang, tapi dulu ya 10 tahun yang lalu ya bos. 10 tahun lalu masih homemade. Pak Kapolri tolong ditindaklanjuti. Jualnya kan tapi kan juga ke teman-teman doang. Kita jualnya kan kayak bro mau nggak coba beli gitu loh. Udah ada awal-awalnya. Udah ada brandingannya si Smith itu udah ada. Ada cuman kayak brandnya masih yang jadul dulu awal-awal gitu loh. Beda brandnya nggak kayak gini. Apa namanya logonya, tagline-nya nggak kayak gini gitu. Cuman kan namanya awal-awal kita pengen nyoba kan. Oke. Laku gak sih? Sekarang maklon mana ada yang mau ngambil kalau misalnya kayak mau produksi 20 gitu. 24 kan gak mau. Susah lah. Maklon kan pasti kan maunya kan kayak 1000 pieces, 2000 pieces. Sedangkan kalau pada saat itu lu 1000 gak laku gimana bos? Berat kan? Sedangkan pada saat itu juga gue masih kuliah. Gitu loh. Jadi kayak kita putusin lah buat kayak ya udah buat sendiri lah di sana. Buat sendiri di apa namanya kontrakan gitu ya. Aduk sendiri apa segala jual. Awalnya pertama nih oil emang. Oil nih produk 1, 2, 3 itu tuh produk oil emang karena pada saat itu ya trennya lagi seperti itulah. Oke. Along the way ternyata ya banyak yang minat. Kok bisa ya? Karena harganya harganya itu affordable. Yang kedua karena emang kualitasnya. Jadi kita ini nggak kalah kalau dari segi kualitas Indonesia ini ya, bahan-bahan kita ini nggak kalah sama luar sebetulnya. Cuma akhirnya membahayakan nggak ketika orang beli karena murahnya tapi tidak ada ikatan emosi yang lebih dalam as a brand gitu dengan konsumen. Karena memang kalau lu naikin harga selesai udah kabur deh. Gimana waktu itu caranya sampai akhirnya lakunya berapa banyak untuk awal-awal begitu lo open order? Ribuan, ratusan lah awalnya. Pertama ratusan. Caranya gimana marketingnya? Nggak
Jadi tadi ya nyambung ke bahaya nggak sih gitu ya. Awalnya kan kita mikir karena gue dulu kuliah bisnis kan di Prasmul gitu kan. Mikir yang harus dijual pasti tadi bukan kayak tentang harganya, tapi tentang masalah orang di mana gitu kan. Tentang kayak personifikasinya, kayak dia tuh pengen masalahnya apaan sih yang kita bisa coba selesain apaan sih gitu kan. Nah dari situ ternyata kita jual Smith ini, mereka tuh ngerasa Smith ini tuh ngejawab dari permasalahan mereka. Bukannya semua juga pada main pomade juga apa segala macam ya? Kenapa ini menjadi? Enggak. Pada saat itu kita pioneer, bro. Oh, belum ada. Pionir ya? Smith itu pertama kali pomade lokal di Indonesia. Lo emang Om Murray itu luar ya? Luar, Amerika. Luckily pada saat itu kita nyoba untuk bikin pomade dan ternyata laku. Ternyata itu ngejawab masalah orang gitu loh. Dan lu gimana cara ngukurnya bahwa ternyata ini cocok sama orang-orang? Kan pasti lu R&D produknya. Itu gimana? Growth simply kayak kita coba tes di barber. Customer banyak yang minta. Tadi kan gue jelasin awalnya kan kita kan buka barber. Nah di barber ini kan produk kan bisa dijual. Kita bisa ngelihat seberapa banyak orang yang kayak minta. Kalau misalnya kayak awalnya kita kalau kita samping-sampingin gitu ya sama brand luar, oh ternyata peminatnya udah lebih banyak yang brand kita nih gitu loh. Kan kita bisa lihat tuh di situ. Oke, dan R&D-nya itu gimana caranya ini bisa menandingi brand-brand luar? Apakah memang si formulator atau produsen lo itu ngecek dulu kandungan yang ada di dalam si brand-brand luar apa segala macamnya? Ya awalnya pasti kayak gitu. Awalnya pasti dites brand luar seperti apa, terus kita coba untuk kayak jadi lebih baik lah dibandingkan brand luar ini kan. Setelah itu ya kita alpha test, kita tes ke teman-teman sekitar. Pertama pasti korban-korban itu teman-teman sekitar kan. Lalu cobain dong. Rusak ternyata gitu. Ada tuh biasanya itu gitu kan. Ya. Iya gitu. Cobain sampai akhirnya wah oke nih gitu loh. Ya udah gitu loh. Oke, nah ke Rehan. Waktu itu lu gimana? Apakah memang pas dia bikin barber, lu juga ada di perpometan yang lainnya atau? Enggak, dulu jadi customer. Serius lu? Iya. Coba ceritain dong. Ya dulu kan kita kan adik kelasnya Emir dan Putra ya. Jadi kita tuh terfokus melihat mereka bagaimana mereka sukses mengembangkan bisnisnya. Nah habis itu ya kita jadi customer. Kita potong udah hampir 5 tahun lebih di sana. Di barber box itu ya. Terus kita kan senang ya dengan produk-produk lokal saat itu. Kita juga coba pakai produk Smith. Saat itu masih pakai produk Smith aja. Jadi kita coba dan emang produk Smith itu tuh paling ekonomis dan juga paling beneficial buat kita pelaku buat customer gitu. Jadi ya saat itu sih jadi customer aja. Habis itu kita senang menggunakan produknya. Ya habis itu akhirnya bisa bareng gitu loh sama Emir dan Putra juga. Lu ngelihat masa depan apa dari Smith waktu itu pas bareng? Waktu tahun berapa dia berdiri? 2013 ya kan. Oh berarti pas lagi setahun awal-awal ya. Lu ngeliat apa nih? Kok ini kayak cerah nih masa depannya? Gitu. Sebenarnya sih balik lagi nggak dari produknya. Balik lagi dari people's behinds-nya. Who manage the business-nya sih going well. Jadi mereka bisa sustain, mereka bisa ngebangun bisnis yang solid gitu ya, yang pakem dan jalan terus dengan baik gitu loh, selalu positif, selalu kasih solusif gitu loh, kasih solusi jadi. Iya betul. Kasih solusi gitu buat para customernya, dan itu yang ngebuat kita tuh jadi customer tuh juga jadi makin loyal sebenarnya tuh gitu. Dan ada kalanya kan pasti kan ketika ngebangun nih. Tadi kan gue sempet sounding di awal juga terkait jatuh bangun apa mungkin produk nggak diterima pasar gitu ya, nggak nyampe ke customer gitu ya. Lu bisa ceritain deh sehingga UMKM atau pengusaha juga merasa nggak sendirian. Taunya tentang lu kan bisa nyampe 11 tahun nih. Iya nggak, Smith ini berdiri, setiap gua ke barber ada Smith. Setiap gua kemana ngomongin ada Smith. Gua buka-bukaan aja nih tiba-tiba kayak ada Smith nggak? Customer lah nanya, atau lagi perdebatan gue lagi cukur di belakang orang cowok-cowok ngantri ngomonginnya Smith. Maksud gue itu kan prosesnya kan nggak mudah. Karena memang lu udah 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya. Dulunya lu ngerasain jatuh bangunnya tuh gimana? Jadi
Ya satu emang ada yang instan lah ya. 10 tahun tuh waktu yang lama gitu kan. Oke. Kalau dari anak bayi gitu kan, 0 masih ngerangkak, 10 tahun tuh udah bisa lari-larian Iya, lah ya iya, kan, iya. dan macam-macam. Nah cuman kan sampai kesana kan ada prosesnya gitu kan. Oke. Dari yang tadi gue cerita sama lu, awalnya juga kita kayak di ngontrak gitu ya, ngontrak tempat buat kayak bikin sendiri gitu loh. Masak bro, literally masak. Hah? Masak ini dimasak bos. Emang tuh dimasak? Jadi Dimasak bisa. men. Kan minyak bahan Lo dasarnya. itunya tuh Ah. asapnya tuh ngebul satu rumah. Wanginya? Ya wangi, Bau wangi Cuman gitu. kan Wangi itu ada parfum ya? pas bener Ada wangi, parfum. lo bisa bayangin pas gagal bos. Oh tuh dimasak. Dimasak ini literally dimasak Coba awalnya. Itu dari minyak. Coba Dari minyak itu dong. argan castor oil sama virgin coconut oil. Iya. Oh, boleh tahu nggak ngolahnya tuh lu gimana sih? Apanya? Ngolah beginiannya, bikinnya produksinya nih? Nah awalnya kan seperti itu. Itu sekarang sih udah pabrik, ya kan? Iya. Udah pabrik yang udah semuanya lengkap lah, Oke. ya kan? Nah awalnya memang kita buat trial and error itu sendiri, gitu lah. Tadi gue cerita sama lu kan. Nah yang namanya tadi kan narasinya ini gimana caranya biar kayak teman-teman yang lain juga bisa tahu kan gimana caranya biar Sorry bro. ya kita sharing. Jadi kita 10 tahun ini ngembangin Smith ini juga bootstrapping. Artinya bootstrapping itu adalah kita ngembangin bisnis muterin dari profit gitu loh. Oke. Muterin dari profit karena kita percaya banget bisnis yang sustainable lah. Sustainable tuh artinya berkelanjutan gitu loh. Emang bukan cuman sekedar kayak gue ngeliat ya banyak kayak pelaku UMKM yang pengen cepet-cepet instan naik, udah kayak gitu spike, sukses, cuman kayak buat maintainnya tuh nggak berhasil. Oke. Pandangan kita tuh kita percaya banget sama yang namanya maintain tuh lebih susah sebenarnya bro. Maintain bisnis itu compare tuh untuk kayak naikin juga susah, cuman kayak setelah naikin lo harus bisa maintain gitu. Nah akhirnya adalah yang kita lakukan dari awal itu banget, kita mulai ke beberapa titik barber dulu awalnya. Langsung percaya nggak mereka? Enggak lah. Waduh. Enggak lah, nggak percaya lah ini produk apaan. Cuma nih salah satunya namanya Smith. Kenapa? Hah? Kira-kira bisa tebak nggak kenapa? Ya Namanya Smith. ada dari unsur nama orang gitu. Biar orang percaya aja bros. Maksudnya? Wah, brand Inggris nih. Oh Iya. Coba gua kasih nama orang lokal bro. Berat. Iya Ya juga kan? ya. Kalau Smith, iya nih brand lokal nih. Brand luar nih, nih gitu dan kan. semuanya kan English semua kan tulisannya iya. kan. Karena English, bos. pada saat itu kita masih terasosiasi dengan brand-brand produk luar itu yang paling baik gitu. Belum bangga lokal itu tuh belum ada. Belum kayak Pride Nations gitu tuh belum Indonesian tinggi. Pride itu belum. Memang katanya All Rice ya, konsultannya Samsung sama anaknya tuh Laura Rice, Oh iya. penemu brand positioning itu dia bilang bahwa marketing sesungguhnya adalah ujung-ujungnya battle of perception. Yes. Jadi perangnya persepsi. Yes. Jadi ketika katanya promo dibanting harganya itu menyelesaikan masalah, tapi gara-gara orang lihat roti diturunin harganya, langsung persepsinya roti kemarin nih. Iya. Roti udah mau basi, roti udah mau berjamur dan seterusnya kan. Padahal gara-gara tulis diskon doang nih, dia belum beli. Nah dengan ditempel nama Smith dan seterusnya ini kan persepsinya jadinya naik, value-nya berubah. Oh ini brand luar, ya kan, brand Inggris dan seterusnya. Iya. Tapi memang males grooming itu adalah harus identik dengan luar, apa gimana? Karena gini, di Indonesia ini baru tumbuh sebetulnya. Kalau mau ngomongin males grooming ya. Ya kita mungkin baru sekitar kayak berapa ya? Ya 10 tahun terakhir. Sedangkan lo kalau di luar ngelihat itu tuh males grooming udah maju banget, men. Korea, Brazil itu males grooming udah maju banget. Jadi kayak orang itu emang investasi sama yang namanya penampilan sekalian lah ibaratnya. Nggak lo sabun muka, rambut, apapun itulah. Jadi buat mereka itu investasi gitu loh. Bahkan skincare cowok udah ada ya. Udah ada. Apa? Skincare cowok kalau di luar tuh ya. Sekarang emang udah ada kan? Ya udah ada sih, ya baru lah. Tapi lu kalau misalnya kayak ke Korea gitu lo, lu punya satu toko emang skincare cowok gitu loh. Brazil misalnya emang ada satu toko tuh emang isinya skincare cowok gitu loh. Yang Neymar ke situ pas itu tiap hari. Mbappe. Bagus tuh bro gitu. Baru tuh gitu.
Karena waktu 10 tahun yang lalu belum semelek itu cowok-cowok. Belum. Makanya lu butuh satu dorongan value dari nama pun Smith tuh ya. Nama itu Smith itu ngebantu lah awalnya. Nah setelah itu kurang lebih sekitar kita jalan, keluarin produk lagi. Nah itu pasti sekarang gini, kalau ngeluarin produk itu kan resikonya juga ada kan. Sekarang kayak kita keluarin produk sekian ribu ternyata nggak laku gitu kan. Apalagi ibaratnya bensin kita terbatas, cash flow kita terbatas, itu resikonya kan gede banget, ya kan? Ya kalau laku bagus, kalau nggak laku gimana? Nah itu kejadian di kita beberapa kali. Waduh. Kejadian. Ceritain dong. Jadi kayak waktu itu kita mau coba main di, kalau ini kan rambut ya, rambut kita berhasil. Mulailah kita coba main yuk di sektor lain, bukan sektor lain sih, masih grooming, cuman kayak sampo, sabun gitu loh. Kita tes lah. Udah idea udah di create apa segala macam semuanya, produksi langsung gede, kita pede banget gitu loh. Pede banget nih kalau kan biasa bisnis gitu kan. Kalau aku nih semua kita dapat sekian, wah udah happy kan apa segala macam. Iming-imingnya udah cuan. Udah kan. Ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Nggak terlalu diterima pasar. Produksi berapa gitu. banyak? Dulu tuh berapa ya? 10.000 ya? Lebih kayaknya, lebih dari 10.000 untuk satu SKU. Lebih satu SKU 10.000 kita atau kalau salah 4 deh. 4 ya, 40.000. 40.000. HPP berapa? Waktu dulu tuh kayaknya iya 20-30 ribuan lah ya. 20.000 anggaplah 20.000 kali 40.000 berapa itu? 800 juta. 800 juta. 800 juta lu langsung produksi. Iya waktu itu. 800 juta mandek produknya. Ya bisa dibilang tuh sebenarnya bukan mandek. Ya mandek lah karena kan barangnya stok mati kan. Kita nih harus pikir gimana caranya barang laku gitu kan intinya kan. Iya, cuma maksudnya lu nggak R&D dulu kah? Lu nggak coba set gimana caranya perjalanan produk lu sampai ke customer kah? Apa gimana sih? Nah makanya gini, Smith ini bukan yang dijalanin orangnya benar-benar paham bisnis sebenarnya. Background kalian ini? Kita enggak, maksudnya kayak backgroundnya ngerti bisnis, cuman nggak yang benar-benar jago banget gitu loh, nggak benar-benar yang kayak profesional gitu loh, yang ngerti running bisnis seperti apa. Jadi kayak kita tuh banyakan ide-ide indie aja gitu loh, nangkap nggak? Ini tuh maksudnya kayak ini kayak bagus deh kita buat ini, yuk buat gitu bro. Terus kayak lo lihat deh kemarin di situ ada yang jual itu, gimana kalau kita buat ini yuk jadi gitu, laku gitu loh. Nah lakunya juga nggak lakunya juga ada. nggak hokinya adalah nggak lakunya itu pas nggak lakunya ini pas lagi pede-pedenya. Jadi udah pede ternyata nggak laku gitu loh, jedang lah ya kan. Nah akhirnya ya kita harus mikir lah tuh gimana caranya buat kayak ya ngidupin orang di perusahaan, habis itu kayak muterin cash flow dan lain-lain gitu loh. Gila, waktu itu lu yang dikorbanin apa untuk ngamanin cash flow? Apakah memang pemecatan karyawan kah? Efisiensi? Atau gimana? Enggak. Titik terberatnya apa waktu itu pas saat lu keluarin 800 juta buat modal atau HPP satu produk? Terus tiba-tiba nggak kebayang nih stoknya mati gitu. Berapa lama stok matinya? Waktu itu 2 tahun lah. 2 tahun ya. 2 tahun lu ngabisinnya gimana itu? Jadi hidupnya gimana lu kita muterin? Balik lagi ke core utama kita. Ya kan? Core utama kita tuh adalah rambut sebetulnya, hairstyling. Ya kan? Kita balik lagi ke core ini. Jadi substitusi gimana caranya yang core pertamanya tuh bisa tumbuh lebih tinggi. Gitu loh. Yaitu adalah kita ngeluarin lagi produk-produk lain yang produk-produk rambut lain yang emang laku. Contohnya produk-produk kita kayak misalnya yang hair powder clay, dan lain-lain, oh clay gitu. Iya, hair clay gitu-gitu. Jadi kita main lagi ke basic kita gitu loh, ke fundamental kita yaitu rambut. Oh iya, soalnya lu bikinnya shampoo ya? Iya, karena shampoo sebenarnya masih satu irisan, cuman kan this is a different game, man. Ya kan? Iya. Shampoo tuh shampoo dan sabun beda lah gamenya gitu kan. Akhirnya kita ya udah yang itu kita bisa dibilang stok mandek, kita bakal usaha jualan, cuman kayak kita balik lagi ke yang utama kita apa, kita jualin di sini jadi substitusi mau nggak mau. Lah, jadi dan lebih berinovasi di hair styling kita gitu. Lewat apa? Kan duit udah keluar 800 juta. Kita ngomong cash flow ya, arus kas nih.
keluar 800 juta. Terus lu mainin lagi ke powder. Itu kan modal lagi kan? Modal lagi. Lah terus modal dari mana? Emang ada laba ditahan sebelumnya? Enggak, jadi kayak kalau misalnya kita buat produk itu kan, kita kan tadi 800 kita sebenarnya nggak harus bayar di depan semuanya. Satu kayak gitu kan. PO. Jadi kayak ada terminnya lah. Oh, TOP. TOP lah ya. Okay. Term of payment-nya. Cuman kita udah punya kontrak nih. Sekian ribu produk ya. Sama pabrik. Ya kan. Udah punya kontrak yang harus kita bayarkan. Produksi, iya. Bayarkan kan. Nah, kita harus mikir kan gimana caranya bayar itu kan. Oh iya, tapi tetap aja jadi kayak utang ya? Apa jadi apa ya? Kurang lebih kayak gitu lah, kayak utang kan. Kita harus mikirin gimana caranya itu, karena yang kita pikirin adalah kita cari uang di core produk kita. Dengan produksi di dia lagi? Dengan produksi di pabrik lain. Wah, biar nggak kena ini. Biar produksi di pabrik lain. Biar nggak kena kayak lu kemarin belum bayar. Iya. Nanti dikasih produk yang jelek lagi. Gila, emang seluk beluk suka duka pemain UMKM lah ini. UMKM lah. Iya. Pomade dan lain sebagainya luar biasa ternyata ya. Iya. Jadi beda pabrik. Kita produksi di tempat lain yang pabrik yang emang produk-produk kita laku yang sebelumnya laku produksi di sana sebelumnya. Jadi dipercaya dong. Iya kan. Terus akhirnya gimana ceritanya ketika lu coba produksi tempat lain laku kayak yang mana waktu itu ya? Yang menjadi jembatan penolong lu tuh yang mana? Powder. Yang lu pegang ini andalan nih. Nah, itu juga inovasi tuh. Itu hitungannya ya pada saat itu bisa dibilang kita salah satu yang awal lah di Indo untuk kayak keluarin itu. Jadi hitungannya lumayan riskan juga ngeluarin itu. Oh, si Smith yang powder ini. Iya, lumayan resiko juga karena kayak belum ada benchmarknya sebelumnya di Indonesia. Lo berarti yang lain ngikutin? Iya, gitu ya. Nggak, gue nanya beneran, maksudnya kan ada juga yang lainnya powder juga, bedak juga nih, nih, bubuk juga nih, ada lah. Ya kan, yang banyak bukan ada gitu ya. Berarti dipastikan mereka ngikutin ya. Tapi ya kita juga ini kan sebenarnya dari brand luar duluan awalnya. Enggak, tapi yang di lokal, kita berbicara lokal. Yang ngikutin, ya karena tahu salesnya bagus. Oh gitu. Iya. Kamu gitu sekarang. Oh gitu. Iya. Otak lo sama otakku jangan sama gitu dong. Komen di bawah bagi yang tahu. Apaan sih? Kok gue gak notice sih? Keren suka begitu. Iya, lu cek aja di kolom komen juga rame kok. Iya. Kan kita gak ngomong apa-apa kan. Banyak banget. Gue setiap ke barber juga pasti ada yang jual powder begitu ya. Oh, emang mereka tahun berapa kira-kira baru ngikutinnya? Ketika tahu ngukur indikator bahwa ternyata ini laku kan nggak gampang. Pasti kan butuh proses. Masa tiba-tiba ada produk baru, kita kayak gitu juga Misalnya Citato lawannya siapa snack ciki-ciki yang lain gitu kan. Mesti tiba-tiba langsung kayak, wih keripik level-levelan oke nih. Langsung bikin kan belum tentu. Mesti setahun dulu misalnya. Seremnya pertanyaannya. Serem sih pertanyaannya ya. Kok jadi dingin sih? Gak tahu exact waktunya kapan. Tapi mungkin hampir berbarengan juga. Karena researchnya saat itu emang belum terlalu booming di Indonesia. Kita tahu ada salah satu brand di luar yang emang punya hair powder yang bagus. Terus kita coba inovasiin dengan untuk di rambut Indonesia. Mungkin ya nggak nyampe berapa tahun lah, paling beberapa bulan sih. Sebentar, lo jangan GR. Jangan-jangan mungkin dia juga dapat referensi dari brand luar. Iya, bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Makanya tapi kan kenapa tadi lo bilang ngikutin? Ya kan ngikutin. Makanya tadi gue bilang di awal nggak ngikutin. Tapi kita kan referensi dari brand luar. Tapi salesnya bagus. Sehingga mereka ngikutin. Itu salesnya bagus. Oh, ngerti gue. Maksudnya kan brand luar tuh punya. Betul. Pas punya, pasti mungkin orang ini pengen. Oke lah, kita positive thinking ya. Dia ini gitu lah, lebih bagus positive thinking ya. Lagi bulan puasa nih, bentar lagi mau buka. Oh iya, kita ikutin aja deh brand luar. Terus kata dia dan kawan-kawannya, jangan. Kita belum tahu nih, jangan-jangan di Indonesia nggak kena. Betul. Keluar deh Smithek. Bener, ternyata ada yang berani main. Gitu ya. Iya, salesnya bagus. Ya kan wajar dong. Kamu bikin kaos, kenapa? Salesnya bagus gitu. Oh iya benar, berarti iya. Botolnya juga sama? Botolnya beda. Oh. Tapi yang menariknya dari hair powder ini, dia tuh marketnya nggak cuma buat cowok. Cewek tuh juga bisa banyak yang pakai. Masa sih cewek pakai begituan? Karena ini kan mirip seperti dry shampoo.
yang ngangkat minyak kepala Ya, gitu. bini gue pernah ada Pakai pakai ya. kayak gitu-gitu. Gue kan agak ketinggalan tuh dengan update-update begituan karena kan saya mikirinnya gimana cara media saya kan. Oh iya. Iya gitu Bukan ya. cara Syuting-syuting numbuhin mulu. ini Ya gitu ya. Ini gue lagi pakainya begituan ternyata Iya. dry shampoo ya. Dry shampoo. Jadi emang makanya ya kita ketolong banget. Maksudnya dari hair powder kita nge-inovasin sebuah hair powder di Indonesia dan ternyata dia nggak cuma buat cowok tapi bisa buat wanita. Jadi market size kita kan makin besar lagi saat itu gitu. Oke. Coba deh sekalian aja gue pengen tahu dong evolusinya si perpometan ini. Artinya Iya. perkembangannya tuh dari oil kan sekarang udah banyak banget rupa Betul. nih, ada powder, ada apa lagi ya? Ada clay itu yang hitam tuh, hair clay. Oh, oke. Yang enggak yang tengah. Ini? Iya, yang hitam. Ini kayak Ini tuh sebenarnya udah kayak brand luar juga, mostly sih. bahan Kayak- dasarnya Bahan dasarnya itu kayak minyak rambut ya. minyak bukan oil, bukan water. Bahan dasarnya tuh kayak wax gitulah, wax lilin. Oh. Gitu. Itu kan si Gatsby kan juga ada kan? Ada. Kita tuh bahan dasarnya bentonite clay. Bentonite clay itu ya semacam bahan kimia aktif gitulah yang bisa ngebuat rambut itu terasa lebih natural, terasa lebih matte. Jadi dia tuh dicuci juga gampang. Karena kita kan dalam perjalanannya produk kita ini juga ada komplain pasti dari customer yang nggak sesuai gitu. Jadi kita meresearch juga lah bahan-bahan apa sih yang sebenarnya bisa dikeluarkan yang bisa fit in terhadap customer gitu. Misalnya kayak lo tadi nih, lo bilang kayak gua cocok nih pakai pomade karena oil kan, ngilanginnya susah gitu kan. Nah clay ini sebetulnya awalnya karena itu. Buat Gitu. orang-orang yang tidak mau terlihat klimis. Iya. Nah intinya seperti itu awalnya. Memang ada eranya pomade tuh dipakai karena memang klimis-klimisan. Ya, Betul. ya. Pompadoran rambutnya Betul. gitu ya, disisir ke belakang, apa namanya? Slick back. Slick back. American retro style bahasanya biasanya. Undercut gitu Iya. kan, trot gitu ke belakang sampai ditarik ke belakang banget gitu ya. Oh, nah tapi kan ada kalanya juga kayak, aduh gue nggak pengen kelihatan shiny gitu nih. Lu berdua Iya. pakai pomade? Pakai Yang gue pakai. clay kalau gue biar matte gitu loh, hasilnya Lu yang natural. Gue pakai powder. Pakai Gitu. powder. Kita bahas produk secara teknis bentar ya. Boleh dong. Bedanya apa sih? Efeknya kah? Maksudnya kayak dari mulai si oil apa segala macam ya? Lu bisa ceritain deh. Bisa. Kalau oil base ini kan bahan dasarnya minyak. Jadi itu bikin rambut lu lebih gampang shiny. Oke. Shiny itu mengkilap lah. Mengkilap sehingga dia itu biasanya diincar sama style-style cowok yang pengen rambutnya slick back, terus pompadour yang kayak gitu-gitu loh. Biasa kita sebut American retro style lah. Mereka tuh yang terinspirasi dari Amerika retro style gitu. Jadi mereka tuh suka banget dan ini kan salah satu produk OG ya. Gitu. Iya. Jadi ini yang masih ada. Terus ada juga water base tuh. Water base itu bahan dasarnya air. Biasanya tuh Exmooth ya. Ya, orang kantoran lah. Orang kantoran yang suka rapi rapi, kan. Tapi kan shiny juga. Shiny-nya tingkatnya lebih tinggi, tapi gampang dicuci gitu loh. Oke. Kalau oil base tuh shiny-nya tuh nggak yang shiny mengkilap gitu loh. Kalau kena lampu itu di center tuh langsung balik gitu loh. Oke. Kalau oil tuh lebih natural shiny-nya gitu, kayak shiny minyak gitu lah. Oke, tapi kalau untuk rambut-rambut yang kayak ikal apa segala macam pakai Enggak. oil tuh kan dia jadinya kayak Lurus lagi. iya jadi kayak balik gitu loh. Iya, bisa kayak Solusinya gitu. pakai clay atau powder? Paling cocok sih sebenarnya kalau buat rambut ikal sih sebenarnya pakai clay atau wax untuk dia pengen lurus rambutnya dicoba lurus. Tapi emang tergantung ketahanan. Ya kalau kebetulan Smith ini ketahanannya paling top lah. Oh gitu. iya. Ya, yang Masa claynya. waktunya? Masa waktunya. Itu bisa seharian full. Gue pakai clay, hair clay-nya gitu. Oh. Berarti kalau yang lainnya tuh nggak nyampe seharian? Biasa 12 jam. Paling mentok-mentok Serius 12 loh? jam, 10 jam ya. Kayak parfum kalau lo pakai kan ada waktunya kan. Iya. Yang ada yang bentar udah hilang, ada yang sampai malam lo tidur juga masih kecium wanginya gitu kan. Kalau orang Muslim pakai wudu tuh, kalau water base kan hilang, dia harus pametan lagi. Gue dulu repotnya gitu tuh. Iya. Nah makanya muncullah solusi ada clay powder dan lain Betul. sebagainya. Oke, kalau pas kena wudu tuh gimana cara menanggulanginya?
Sebenarnya sih kalau pas kena wudhu sih ya pada umumnya aja ya. Jadi kalau powder ya pasti ketata natural lagi, biasa dipakai lagi kalau powder. Tapi kalau clay sih di setting kering udah setting balik lagi. Gitu kayak rambut gue Emang udah iya? wudhu. Iya, ini udah wudhu nih, udah wudhu berkali-kali nih. Dari seminggu lalu mungkin. Nggak mandi-mandi. Wudhu doang hidupnya wudhu. Wudhu doang. Oh iya. Iya. Ya kalau hair clay, hair wax gitu salah satu produk Smith ketahanannya paling kuat. Oke. Jadi dia tuh kalau kena wudhu nanti udah kering, udah bisa disetting lagi, nggak turun-turun lagi. Kan kalau wax itu bukannya kayak ada putih-putih ya? Iya, bisa dibuka deh, kayak putih-putih. Bukan. Maksudnya di rambut jadi kayak ada kayak ketombe-ketombe gitu. Enggak ada. Zaman dulunya begitu sih yang gue tahu. Yang Ya itu ini ya? itu malproduksi nggak yang tengah? Malproduksi. Iya, biasanya kadang suka malproduksi. Jadi butir-butir gitu. Perlu gue sebut nggak brandnya? Jangan dong. Kita kan tidak ingin menjatuhkan brand Oh, lain. ini bagus. Iya. Bagus ya? Bagus. Kita ini Minimal jorokin lah. Kan pinggir jurang. iya. Oh, Pinggir jurang. ini yang putih-putihnya, tapi nggak bisa jadi kayak ketombe. Biasanya itu karena ada bahan kimianya yang nggak merata di tangan, jadi nggak keblend dengan baik. Berarti salah konsumennya dong. Nggak, salah produsennya mostly, pabriknya biasanya. Ada kejadian kemarin baru punya salah satu kompetitor kita, baru launching brand, itu kita pakai jadi ketombean karena emang diaduknya tuh nggak bagus. Bagus tuh apa nih? Blendnya nggak rata. Itu karena pabriknya. Terus akhirnya si brand tersebut reformulate lagi, ngebalikin semua stok yang udah dibeli customer, dijual lagi. Karena cuma kesalahan itu aja. Gitu. Brandnya gede. Ya di bawah Smith lah masih. Tipis-tipis. Tipis-tipis aja lah. Udah pusing nih. Gue gimana nyapuinnya ntar nih gitu ya. Oh, nih gue sebagai konsumen boleh dong bebas pendapat. Boleh dong. Gue pakai Gatsby itu luar ya? Luar. Iya, Jepang. Ya kan? Jepang deh. Gue pakai Gatsby yang abu-abu, yang wax. Iya. Abis itu gue maaf ya Gatsby nggak mau pakai lagi nih. Ini gue testimoni subjektif dari gue ya. Karena keringnya tuh jadi putih-putih, jadi kayak ketombe. Ini Gatsby yang abu-abu agak ngeselin waktu zaman gue pakai wax gitu. Ini besok di endorse nih feeling gue. Waduh. Kok kenapa jadi di endorse kan gue lagi kritik dia. Justru karena kritik itu kan. Emang iya? Kan biasa gitu jadi duta. Oh iya. Siapa tuh kalau udah tahu? Jangan. Iya. Nggak, tapi beneran. Itu lu coba, lu ada pakai Gatsby abu-abu nggak sih yang wax? Pasti ada. Iya, keringnya tuh apa mungkin, maaf ya, apa mungkin di rambut gue doang, apa gimana? Ya karena ingredients-nya lebih di bawah. Ibaratnya gini. Kurang berarti tuh Gatsby. Ya susah juga ya, gimana ya. Kalau ngomongin penjualan dia bagus lah. Tapi kalau ngomongin produk, Smith tuh lebih bagus. Serius. Smith tuh lebih bagus. Iya. Ntar gue jadi coba nih. Iya. Yang ini ya. Jadi coba kita praktek secara teknis ya. Ini wax tinggal dicolek aja. Diaduk. Tapi mesti pakai tisu basah ya abis ini ya. Iya, harus pakai tisu basah at least. Iya. Nanti Dim, ambil di mobil saya dong. Tisu basah. Niat banget the best nih. Iya bener The dong. best, Kita nih, yoi. gue jangan sampai salah ngundang orang di sini karena Enggak dong. pengusaha tuh jangan ngaku sebagai pengusaha kalau Anda tuh nggak belajar ilmu dikasih solusi tau. Jadi Wajib. mau lo level lo menteri, pejabat, apapun itu, komisaris BUMN, Iya. jangan ngaku lo punya usaha kalau lo belum nonton kasih solusi. Iya. Setuju gue sih. Gue lebih banyak belajar tuh dari sini Han. Yes. Dibandingkan Masya Allah. kuliah gue. Lu udah sebut kuliah lu tadi. Kan nggak disensor, Iya, iya. tenang aja. Tapi beneran. Iya, iya. Masya Allah. Ya kan? Tuh lihat dia ngomong gitu kenapa? Gue bayar. Ya, coba nanti sambil diambil sama dia Mas ya tisu basah. Jadi ini juga ya. Gua selipin dikit. Emang banyak kayak kalau gua ketemu sama teman-teman gua gitu ya. Punya banyak masalah saat ini, masalah rambut. Botakannya yang sini botak nih tiba-tiba ya kan. Udah gitu rontok apa segala macam gitu-gitulah. Nah, mereka itu tuh nyari kan solusinya apa sih gitu kan buat kayak numbuhin itu. Nah, gue bilang sebenarnya kayak lu biasanya pakai apa? Pakai apanya itu yang masalah biasanya. Emang apa tuh maksudnya? Iya, maksud gue kayak produk-produk mungkin itu sampo, mungkin itu juga produk rambut, gel rambut gitu loh, yang emang bahan-bahannya tuh kurang bagus bisa gue bilang. Bahan-bahannya kalau misalnya emang lo pakai secara terus-menerus selama di jangka panjang itu kurang bagus. Gitu. Jadi
mulailah care sama produk-produk yang lo beli, lo lihat ingredientnya apa, efeknya apa dan lain-lain, karena bisa ngerusak rambut kalau jangka panjang kalau misalnya. Oh itu gitu. iya. Maksudnya testimoni subjektif dari gue pribadi sih, karena gue juga konsumsi itu ya. Memang jujur gue nggak tahu, mudah-mudahan sih si Gatsby ya kita edukasi lah di sini lah. Nggak maksud untuk menjatuhkan, tapi mudah-mudahan dia sudah evaluasi ya. Iya. Karena waktu itu gue pakai di 2010-an lah. Itu kayak pas kering itu putih-putih. Iya, kayak kesenggol tuh, apa gue pakainya nggak rata. Tapi tadi gue make sense juga sih pas lu bilang bukan di kitanya ya. Biasanya di blendnya. Bisa juga ya, cobain aja. Apa tadi? Bisa juga produknya udah kadaluarsa, lu dapetnya lagi apes. Ya positive thinking aja ya. Tapi gue belinya di minimarket. Oh iya. Gitu. Tapi minimarketnya sih gue nggak tahu sih. Yang pasti bukan Guardian sama Century ya. Watsons bukan Watsons juga ya. Oh, Insya Allah. Bayar dong 3-3-nya. Ini cocol aja nih. Cocol. Segimana sih? Biasanya sih satu ini satu ujung jari. Iya. Coba. Satu ujung jari. Nih ya, gue kenapa juga pengen ada ngobrol sama lu tuh, karena gue tuh udah lama meninggalkan perpometan. Karena kayaknya gue banyak dikecewakan sama brand-brand itu deh. Nggak nih, serius nih gue saat serius. itu belum ketemu Smith. Belum kayaknya. 2012 gue udah nggak pometan udah lama banget. Iya. Bener, gue zaman-zaman nge-brand aja, gue di Vera aja 2008, 2009, 2010. Itu perpometan tuh. Terus siaran radio awal 2011. Lu lahir berapa? Gue 97 gue. Bukan lahir Smith nih. Oh 2013. 2013 belum ada kan? Belum ada. Ya tau terus gitu Murray ya. Pas lo lagi aktif Vera atau gitu ya. Tuh gitu ya. Murray kan gue pakai. Aduh, gitu nih oil gitu gue. Iya emang. Disisir nyangkut. Terus gue mau ngomong gue pakai tidur. Ya kan? Nah, iya benar. Kalau bisa 2011 sampai 2024 berarti berapa tahun tuh? Ya 2011 sampai 13 tahun. Ya, kalau emang ternyata Smith bisa mengobati rasa trauma gue. Asik. Mau digondrongin lagi rambutnya. Kayak gue gondrongin lagi. Jujur gue tuh termasuk salah satunya malas gondrong tuh gitu. Mau nggak mau pakai begini kan, mau nggak mau kan. Iya. Karena biar lebih kelihatan rapi, lebih kelihatan keren. Gitu. Kalau lo misalnya berani challenge dan lain sebagainya. Challenge ya? Boleh aja. Ayo, ada challenge. Gue coba kita challenge ya. Coba berapa lama? Ayo, gue buktikan. Kalau memang misalnya sama halnya dengan tunggu agak panjang. Tunggu agak panjangan ya. Kayaknya butuh 2 bulan. Nanti gue coba tes. Kalau memang misalnya ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah gue. Masalah gue simpel kok, cuma biar nggak muka berminyak. Ya lu bisa terserah mau pakai oil, mau pakai water, mau pakai clay, mau pakai powder. Yang penting kalau pakai pomade pasti turun ke muka. Coba, ayo komen di bawah kalau nggak percaya. Pasti turun ke muka. Betul. Minyak-minyaknya kalau nggak benar. Kalau nggak benar si produknya. Tuh kan berarti produknya. Apalagi kalau ini pemakaiannya kita lagi aktivitasnya banyak. Yang depannya S, bener nggak tuh? Smith, iya benar. Bukan. Selain Smith. Ada selain Smith. Smith. Ada water base, gue pakai itu warna putih. Gak ada. Gue nggak tahu, gue takutnya ini lokal. Kalau lokal kan gue enak, kan gue bantu UMKM. Sacajuan bukan ya? Bukan. Itu luar semua ya. Itu luar Sacajuan. Nggak ada. Su depannya. Su. Terus. Nggak, jangan dong. Gue nggak tahu nih. Kan gue komite kan bantu UMKM, gue nggak boleh membenturkan. Tapi kalau luar ya kan luar, bodo amat gitu ya. Subjektif juga. Siapa Su? Nggak ada ya? Suah. Nggak ada orang gue pakai kok. Habis itu gue tobat. Gatsby. Bukan. S depan deh. Ya udah deh, pokoknya di komennya lu baca lah. Ini gimana? Gini. Iya, di blend tuh diratain di tangan. Iya, gini. Kosong ya. Kosong ya. Ini gue taruh nih. Iya. Ya, di blendnya diratain. Ih, gue udah lama. 13 tahun. 13 tahun lo yang ngapain kamu? Sengaja gue penasaran. Soalnya lu lagi rame diomongin orang. Tapi dia tuh pakai segitu buat rambutnya. Kebanyakan sih. Ulang. Dikit aja. Boleh dimasukin lagi nggak? Boleh. Ini nyuburin rambut juga kok. Nah, jadi boleh dibawahin nggak? Emang produk lain nggak nyuburin rambut? Jadi boleh Kak.
Ya sebenarnya gue nggak tahu ya, Coba karena lihat kita dulu. nggak tahu produk lainnya tuh punya ingredientsnya nggak. Dia kandungannya tuh ada Japan bentonite clay sama jojoba oil. Oh, ya. coba jadi bentonite clay itu adalah membantu pertumbuhan rambut, Yes, mengurangi ketombe, dan melindungi kulit kepala dari infeksi. Jadi produk kita ini tuh nggak cuma buat hairstyling, tapi juga ngejaga kulit kepala lo biar lebih tetap bagus gitu. Kalau yang si G itu Ya gue nggak tahu, ini wax bukan sih? Wax. Ini nggak, ini clay namanya. Ini Tapi clay. Beda di apa sih? atas ya. Wax itu tuh lebih gampang, lebih apa namanya, lebih ada waternya. Ada waternya. Jadi ada waternya tuh jadi nggak terlalu hold. Tapi ini kan lilin juga nih kayaknya. Iya, jadi kalau dia itu clay, sebutannya clay karena di atasnya wax gitu. Karena dia tuh lebih hold gitu, lebih kuat, kenceng banget gitu loh. Berarti kebanyakan dong gue. Ya sebenarnya lu kebanyakan sih, orang lu nggak butuh juga. Lu botak. Iya sih. Apa ya? Enggak. Gue mau tahu pas Segitu, pemerataannya. tes. Ini segini. Betul. Iya, iya. Iya, Oke. gitu Gua ratain. udah. Bedanya kalau dia jadi putih-putih itu nggak rata. Dia nggak rata dengan baik lah. Nih, lu lihat gue habis pakai hilang tuh sebenarnya. Jadi kayak Oh iya, kalau Iya, yang si itu betul. ini gua tadi sih berani nyebut ya, cuma karena kan sekarang kan lagi Jangan bener-bener pengen dibenturin banget nih gue nih. wah. Si Kalau- Gatsby itu dia putih gitu kan? Iya, gue nggak pernah pakai Gatsby sebelumnya, sorry ya. Karena Jadi nggak memang tahu gue. sehina itu maksudnya gitu banget. Karena gue udah Smith dari awal, bro. Oh gitu. Iya. Iya bener. Hilang kan? Iya, Hilang kan? hilang. Nggak ada kan? Ngeblend, dah. Aduh, Iya. gue takutnya bisa kalah tantangan nih gue nih. Soalnya gue Kalah. bilang pokoknya pasti semua pomade tuh pasti bikin putih-putih, bikin muka Enggak. berminyak. Iya. Kita Kan gua buktiin males enggak. gua. Kita buktiin enggak. Males Ya gue, kan? jadi kan gue Enggak. pengen kayak lu pada lu lihat deh kan. Dimas ini karyawan pertama nih awal-awal nih. Iya. Dulu saya gondrong kan Dim. Ingat nggak waktu Oh, zaman-zaman iya? dulu? Iya, di podcast tuh gue tuh kenapa ya satu memang gue juga orang branding, jadi topi itu memang salah satu menjadi pemantik juga ketika kayak gue sering pakai topi. Membersama itu tapi kebetulan memang gue males karena ketika gondrong harus kalau biar tetap Iya. stay fit gitu harus pomade. Iya, iya. Kalau nggak Males pakai ya ikal kemana-mana nggak rapi. Oh, oke. Apalagi syuting kan. Ya. Udahlah sekalian deh personal branding pas nutupin rambut yang males sisiran. Yang kayak gitu-gitu. Apalagi habis keramas kan lemes banget tuh. Iya, benar. Waduh, gua habis keramas nih. Harus pakai pomade atau nggak pakai sama sekali, tapi males. Udah gua topi aja deh. Nah, awal-awal tuh selama gua balik lagi ke kamera dan lain sebagainya Iya. untuk bikin media dan lain sebagainya gitu ya. Abis itu gua nggak ada yang nggak nyaman nih gue nih. Harus begitu, makanya gue nggak mau tuh gondrong lagi karena Iya, gue iya. sempat kasih solusi tuh gondrong berapa lama ya saya panjang rambutnya. Udah 2 tahun kayaknya. Enggak, berarti saya jalan 3 bulan sampai Desember, Agustus, September, Oktober, Sempet November, ya? Desember 4 bulan deh Gondrong ya? gondrong, lebih gondrong daripada lu pada. Oh. Tapi emang kalau pakai Lu lihat pomade itu foto gue deh. ya nanti kita lihat. Bukan deh, dim. Foto itu tuh foto-foto nggak lama itu gue bikin kasih solusi. Oh. Itu masih panjang, cuma nggak pakai pomade. Ya jadi begitu aja udah. Gondrong bro. iya. Gue malas ganti itu foto dari awal Foto gue lama ya. malas ganti profile picture aja. Ini apa ya? Ini- Gayanya slick back nih sebenarnya nih. Sebenarnya kayak begitulah. Wah, lu cocok banget sih pakai Smith sih. Gitu bro. Gondrong, profile picture gue tuh gondrong. Jadi lu cuma nanti lu pas lagi potong ya potongnya kalau nggak di The Box Team ya di Margo deh. Oh iya. Kita masukin nih. Iya. Tadi dulu di Margo juga karena gue deket rumah aja sih. Oh iya. Sama yang kedua kepaksa karena Wildan maksa. Nggak canda Wildan lu. Iya, tuh, gondrong gue. Iya. Tapi jadi gue pas, nah syuting tuh kan kalau ini gue inget banget abis berwudu jadinya masih enak disisir. Oh. Nah kering, ya Allah. Udah lepek kayak gitu ya. Ya. Kayak lepek gitu. Kalau pakai pomade ya, Mhm. putih-putih. Mhm. Nah gue nggak tahu nih kalau ini bisa akhirnya bisa, tuh ya. Hilang udah. Gue The kadang best sebelum emang. nge-MC apa segala macam pakai produk yang itu tadi gue sebutkan itu tuh cuci tangan lah. Maksudnya kelihatan banget putih Iya, kan. kelihatan Meskipun banget ini pasti kan putihnya. dia Ya, lengket. lengket. Tapi kalau kayak gue nih udah di apply di rambut udah sebenarnya sih. Tapi kadang kalau pengen bersih mah ya lu cuci aja dikit. Tapi kalau ini udah nggak perlu dicuci lagi. Ini kalau Kan habis bisa di apply. powder dan pakai clay boleh nggak sih? Boleh. Justru konsepnya gitu settingannya. Habis pakai biasanya pakai clay dulu. Combo ya? Combo. Soalnya gue tuh pasti pakai topi dulu Iya. biar neken ke bawah. Betul. Iya, nangkap. Jadi gue sengaja happy gue pakai topi tuh pas gue copot, jadi udah Turun. rambutnya udah tertata Iya. rapih. Ya meskipun nggak bertahan lama ya, nggak panjang gitu waktunya. Nah tapi kan kalau bisa pakai kayak semacam pomade atau kayak gini kan
Jadinya gue beda loh bro, langsung nggak perlu pakai. beda loh. Gimana? Gila. Udah kayak orang-orang yang tinggal di daerah Gokil. Gunawarman Jalan Udah Galuh gitu. kayak Nabi Yusuf. Oh, Masya Allah, iya. ganteng Masya banget ya, Allah. Masya Allah ya. Oh iya. Tadi mau namanya Yusuf nih, Smith. Cuman waktu itu masih terkontraprestasi sama import Amerika, gaya Amerika. Oh iya. Kalau sekarang berarti bikin entity sama gue aja namanya yang lain gitu ya. Yusuf, iya. Oh gitu. Hilang, tapi harus tetap dicuci tangan. Ya itu preferensi lah. Kadang-kadang orang yang kayak masih merasa lengket. Kalau Iya. gue sih udah hilang, udah Oh, ya iya? nggak perlu cuci tangan lagi. Karena udah ada di rambut semua. Udah. Apalagi kalau dikombinasikan dengan tisu basah begini cepat hilang. Oh, iya. Memang mitu Iya. yang baik itu adalah Woi. Coba. gue sendiri? Coba. Iya emang nih. Iya Lo kan? lihat tuh. Dibukanya enak banget. Oh. Gitu. Ya kan? Iya kan? Oh. Ini- mitu. Ya. Mitu emang. Oh, lu ada selain mitu ada yang lain? Iya, nanti kita jelasin. Oh, berarti kita putus kontrak aja. Sorry mitu. Sorry mitu. Ya kan dia nggak bayar ya, gue suka-suka gue dong. Iya. Sorry, mitu tolong disimpan dong. Dari hadapan saya. Udah ada yang ini ternyata. Iya. Iya, Nah, iya. tapi ini tuh buat muka. Jadi kan tadi lu cerita bahwa lu tuh suka turun minyaknya. Iya. Iya kan? Dari rambut Kalau ke yang pakai muka. oil sama water. Nah, sebenarnya ini itu buat ngehilangin minyak di muka lo, refresh wipes ini. Aman gak? Aman banget, Bro. Ini udah lulus Bepom. Soalnya gue lagi nyaman-nyamannya pakai Cuff nih, yang facial wash gue yang warna biru, brightening. Serius ini gue beneran. Iya. Gue beneran. Gue ngomong gini karena nggak dibayar. Dia tuh kayak tisu basah. Dia tisu basah yang buat muka. Jadi bikin muka lu tuh nggak berminyakan. Cobain Lu deh, cobain seger dulu, banget, cobain. serius. Serius. Seger banget. Ini tisu basah buat muka. Buat muka. Tapi modelannya kayak Modelannya tuh muka kayak gue jadi kayak galon lagi. enggak. Ini modelannya ganteng begini banget. tisu galon. Ya itu karena buat dibawa sekali-sekali. Biasanya cowok-cowok yang motoran. Itu Wangi sih, esensinya biar lo gampang. Lo misalnya anak-anak motoran tinggal Iya. kayak set selesai. Lo meeting ya Tapi kan. emang gue suka laki-laki Simple. elegan nih, Simple warna-warna aja begini udah. nih. Simple dan warna-warna yang silver. Sehari bawa 2-3 cukup udah, ya kan? Oh iya, biar pakai ini. Tapi aman ini. Aman. Serius. Udah lulus BPOM, Bro. Masa sih gue baca dulu Iya. belakangnya. Diproduksi oleh PT bla 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 bla. Oke. Mana BPOM-nya? Ada yang Oh iya, ISO ada. juga lagi dia. Udah ISO. Iya dong. Dimasukin ke dalam sini aja. Oh iya. Oh iya tuh ada. Ada. Oh iya. Cari. Oh, jadi pakai ini. Iya. Cobain dulu, cobain. Cobain deh. Ini seger banget. Dikombinasikan Tadi- sama cuff gue aman deh. Aman, karena kan kaf lu kan nggak kayak gini deh. Kayak misalnya lu naik ojek. Tadi gue dari daerah Sunter ke sini naik ojek. Itu gue pakai ini dong udah rambut muka gue udah nggak kelihatan minyakan lagi. Memang lu lebih glowing sih di hadapan para akwat-akwat di lagi nonton sekarang. Alhamdulillah. Jaga fitnah Anda ya. Jaga muka. Oh gitu. Ini dilap gini aja. Iya dilap gitu. Nggak perlu pakai mitu. Nggak perlu pakai Oh, itu. berarti tagline-nya Beda kan? namanya apa nih? Ini namanya istilahnya- refresh wipes. Oke, Refresh wipes. berarti Smith refresh wipes. Iya. Wipes. Wipes. Iya. Smith refresh wipes. Gantinya mitu. Gitu. Atau Mitu tertarik Smith ya boleh Join juga. deh. Gila emang hidup gue suka bentur-benturin brand aja udah. Gitu Boleh, deh. boleh. Le mineral sama aku aja gue serang juga kok. Kalau menurut gue Iya. adalah gak sesuai kaedah advertising media nggak, ya udah gitu loh. Iya. Ya kecuali dia bayar. Gimana? Seger Beda kan? Seger banget bro. Seger banget, harum banget lagi. Iya wangi Jadi banget. harumnya tuh harum cowok-cowok elegan gitu. Masya Allah. Iya bener. Muka gue udah kayak pilot-pilot yang lagi tugas di kabin loh. Belum. Oh Masya Allah tuh. Mendekati Nabi Yusuf beneran. Masya ya. Allah. Nah ya, ini buat ngilangin yang perminyakan. Minyak-minyakan. Kan ada yang nggak pakai produk oil base, tapi dia aktivitas sehari-hari. Oh, oke. Gitu. Banyak banget produk-produk Smith. Nanti gue coba pelajari lebih lanjut ya. Iya. Ada yang belum sempat kebahas nggak dari obrolan kita ini? Dalam artian mungkin kawan-kawan punya permasalahan dalam perpometan apa segala macam. Seger bro. Enak ya? Seger banget. Enak ya. Alhamdulillah. Kalau Iya, suka iya. kan. Iya. Kan sekalian gue cek nih bisa takutnya malah iritasi nggak? Pokoknya gue challenge sama diri gue sendiri Iya. buat Smith. Wis. Bisa mengembalikan rasa trauma gue. Masya Allah nih kayaknya nih. Smith Challenge Derry hashtag. Wih, kita campaign Hashtag. bareng-bareng aja. Iya. Oh, berani bayar berapa? Yuk.
Apa lagi? Ivan Gunawan aja Iya. 500 juta tuh sama Deddy Oh Corbuzier. iya. Ya 5 juta masih oke lah. Beda. Beda ya. Beda. Berarti permasalahannya rata-rata apa aja sih sebagai penutup dan di ujung obrolan. Jadi buat kawan-kawan ini ya sambil nyimak plus lu coba cek aja di sosial medianya Leave It to Smith deh. Leave It to Smith di Instagram, TikTok Smithman Supply. Oke, dan dia ada di Iya. The Box Team juga. Ada The Box Team juga. Ada di Margo ya. Iya, ada di Margo. situ. Ada di 700 lebih lah titik. Sekarang ada di Bisa, ya hampir 800 lah titik. hampir 800 titik Di Indonesia jadinya kalau mau dapetin tuh nggak susah. Tinggal datang ke ada di Tokopedia, Watson, Shopee, Guardian dan masih masih banyak lagi gitu. Gila, Follow Sabang sampai di Maroko ya. Instagram. Sabang sampai Maroko lagi. Sabang sampai Merauke. Amin sama Maroko. Iya. Tuh ada di sini di IG-nya. Di TikTok ada nggak sih lo? TikTok ada. Ada Smithman Supply ada. Oke. Smith, lo tinggal search aja ya, atau mungkin di kolom search lo search display name-nya Smithman Supply juga Iya, ketemu udah ya. pasti keluar. Apa Gitu. ke depannya bro? Planning ke depannya ya. Ya. Kita mau ngembangin ada beberapa produk-produk yang bakal kita keluarin lagi sih tahun ini. Kurang Oke. lebih kayak sekitar 3-4 produk yang kita udah lumayan lama developnya, mungkin udah hampir setahunan lebih ya. Develop ini harusnya rampung di pertengahan tahun ini. Oke. Gitu. Tetap masih ada di rambut. Masih ada di rambut buat apa ya? Menyelesaikan Melengkapi lah. solusi-solusi lain lah. Ngasih solusi-solusi lain lah buat orang-orang yang punya masalah di perambutan gitu loh. Mantap Yang nih. pasti Mantap ya. kita inovasi banget di tahun 2024 ini, banyak inovasi produk-produk baru yang lebih belum ada nih di Indonesia. Bahkan ya masih konsepnya sih masih sama, amati, tiru, modifikasi, tapi bukan brand Indonesia, brand luar lah gitu. Tapi apa sih yang kita bisa kita lihat bisa masuk ke Indonesia dan kita bisa kembangin, develop tapi jadi produk kita sendiri. Dan inovasinya itu nanti datang dari kita gitu loh. Kita tambahin ingredients yang lebih bagus, kita bikin packagingnya yang lebih ergonomis dan lain-lain. Wih keren. Gitu. Boleh. Nih di ujung gua coba geledahin semuanya sebagai penutup nih. Iya. Berarti ini ada powder tadi udah kita buktikan. Ini yang Water base. Oh, yang lu water base pakai ya. tuh kayaknya tuh. Hah? Yang lu pakai. Lu Yang belum gua pernah pakai ya? Smith tuh lu belum pernah pakai. Belum bro. Kan gue bilang bro. Astagfirullah. 13 tahun gue menahan Iya. rasa trauma gue. Bener ini serius deh. Lu Iya. lu tanya Putra, teman-teman lama gue pasti tahu gue tuh anaknya pomade banget. Gue kebawa kemana-mana. Gue selalu di tas gue tuh selalu ada pomade. Iya, Tapi berhenti di tahun 2012 karena menurut gue apa ini? Muka berminyak, susah dicuci. Iya kan? Tapi dengan Smith, Wih. selesai semua masalahmu. Waduh, Wih, mantap. Karena Smith gantinya Suavecito. Itu luar. Oh luar, oh aman. Itu Luar, itu nggak luar. apa-apa. Suavecito kan? Iya. Iya, itu Emang maksud gue tuh. tadi Suasua itu Suavecito. Oh. Kurang Muka eksis gue aja di minyak tapi. Iya. kurang eksis di Indo. Iya itu. Itu udah lewat itu masanya. lewat. Iya kan ini luar semua ya. Iya kan gue luar. subjektif apa kata gue nih. Jadi Iya. sorry banget jangan tersinggung nih kan bebas pendapat. Iya. Gatsby jadi kelihatan kayak ketombean lah. Murray jadi susah dicuci Betul. lah. Suavecito jadi muka gue berminyak. Gimana gue mau pakai pomade? Karena yang lo harus tahu ya, produk-produk kita bikin ya diformulasikan untuk Oke. orang Indonesia juga. Oh, ini water base-nya. Water base. Water base. Dan waktu itu juga kan Suavecito dibikin water base tapi dia nggak punya tisunya juga kan. Iya. Jadi gue kayak cuci muka mulu nih ribet amat. Ribet. Iya kan. Oke, terus ini Itu yang juga water base, tapi beda varian aja. putih sama Putih nah, sama- Suavecito kayak gini warnanya. Iya, Masih inget gue. Lemon cola gitu loh. Wanginya wangi kayak apa ya waktu itu ya lupa. Wanginya tuh ya lemon cola, Cola, bir cola, bir cola. gitu. Iya kayak Coca-Cola gitu Mm-mm. kan. Oh, ini sama yang itu yang Ini oil. yang oil nih. Oilnya cucinya pakai apa? Oil cucinya tuh agak lumayan berat tuh, bisa Kalau sehari oil dua emang hari. iya harus lu pakai Iya. sampo lah. Sampo kuda. Enggak, Nggak sampo juga biasa ya, aja. sampo biasa aja, Oh. tapi Biasa harus bisa. sekali 2 kali lah baru hilang biasa aja. Apa tuh? Pantene Clear Head and Shoulders. Ini yang yang pinky lucu amat. Pinky, Ini oil juga ya. warna-warna, oil juga. Tapi bedanya kekuatannya strong apa kekuatan, enggak? betul. Kekuatan sama shine biasanya. Kalau yang pink lebih soft. Lebih medium balance. Dia tuh Ini itu yang fine shine, yang full shine doang. Ah. Gitu. Nah, ini paling sakti nih, tisu magic nih. Maksudnya apa nih? Kok namanya tisu magic? Maksudnya Ntar lo kalau muka gua baal nih. glowy bro ya kan, bagus nih. Ini kan udah cobain kan tadi kan?
Masya Allah kan, luar Masya biasa Allah. kan. Agak kebal ya. Agak kebal. Iya. Tak berapa lama. Iya Pak ya. Iya. Oh, ntar bini gue pas nyium pipi gue, kok familiar ya? Astagfirullah. Ya familiar lah, mau gue nikah sama 7 tahun masa gak familiar? Pipinya kan pipi buat dia. Nah itu. Nah ini Mundas, ini salah Mundas. satu yang terbaru. Lagi happening nih, happening. Ini powder, ini baru powder juga. bedanya? Bedanya di varian aja, lebih wangi, lebih harum gitu. Boleh didobel-dobel gak sih? Boleh. Serius? Produk Smith itu nggak bikin rambut lu kepala lu kenapa-napa, lu mau pakai kayak gimana aja bebas. Gitu. Misalnya pagi lu mau pakai ini. Terus sore lu mau pakai water base. Campur-campuran Boleh. semuanya di sini ya. Mm-mm. Buat kawan-kawan langsung aja tuh cek aja di Instagram ya. Ya ternyata Iya. gue suka nih kalau dia berani bersuara. Ya nggak ya? Iyalah, Tentang berani. Smith begini Iya. karena soalnya rata-rata brand-brand terkait si barbernya yang gue tanya kalau brand luar Suavecito Iya. dan seterusnya. Oh iya kak emang kayak gitu kak. Iya. Kak, gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak lo aja nggak yakin lo. Enggak, kita yakin. Dan bisa ada di pendistributoran di seluruh Indonesia itu kan Iya, berarti kan mereka trust. kan ya, trust. percaya, mereka yakin dengan value lo. Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti saatnya kita hijrah ke Smith lah ya. Ayolah hijrah lah. Ya, Hijrah. pindahin ya. Hijrah Thank you. Hijrah dengan Smith hashtag. Iya. Bagus tuh. Iya. Bagus tuh. Bagus ya tuh ya. Hijrah Iya. dengan Smith. Nah, nanti yang Iya. sono malah bingung ntar kelagapan mampir lah. Astagfirullah. Thank you bro ya. Thank you. Kita kasih solusi.